Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mendengarkan bisikan halus yang mungkin sering kita abaikan, yaitu suara nafas kita sendiri. Setiap tarikan nafas adalah anugerah yang tidak ternilai. Setiap hembusan adalah kesempatan yang tak pernah kembali. Dalam kesunyian itu tersimpan rahasia besar. Satu tarikan nafas mampu membuka 70 pintu rezeki yang tidak selalu berupa harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan, dan cahaya yang menuntun jiwa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita hadirkan hati dengan penuh ketulusan, seakan-akan setiap kata yang kita dengar nanti adalah pesan khusus dari Allah untuk kita. Jika engkau merasakan getaran kebenaran di dalamnya, jangan ragu untuk berbagi rasa di kolom komentar, agar cahaya ini bisa tersebar lebih luas. Dan jangan lupa, tekan tombol suka serta bagikan video ini, agar lebih banyak hati yang tersentuh dan lebih banyak jiwa yang diingatkan. Selamat menyelami makna, mari kita mulai. Bab 1. Nafas sebagai titipan ilahi. Bayangkanlah sejenak, setiap kali kita menarik nafas, ada sesuatu yang tidak pernah kita perhatikan, sesuatu yang kita anggap begitu biasa, padahal ia adalah salah satu tanda paling nyata dari kasih sayang Allah. Nafas itu bukanlah milik kita, meskipun paru-paru kita yang mengembang, meskipun tubuh kita yang bergerak. Ia hanyalah titipan yang diberikan begitu saja, tanpa pernah kita minta, tanpa pernah kita bayar. Setiap tarikan nafas sejatinya adalah undangan dari Allah untuk kembali ingat, kembali sadar bahwa kehidupan ini tidak pernah kita genggam dengan kekuatan kita sendiri. Dan pada saat kita menghembuskan nafas, sesungguhnya kita sedang menyerahkan kembali apa yang bukan hak kita, kembali pada Sang Pemilik sejati. Namun betapa sering kita lalai. Kita hidup, bekerja, berlari mengejar rezeki ke segala arah, tetapi lupa bahwa rezeki yang paling dekat justru ada dalam nafas kita sendiri. Para arifin berkata, satu tarikan nafas yang penuh kesadaran bisa lebih bernilai daripada 1000 langkah yang ditempuh dalam kelalaian. Karena ketika hati hadir dalam nafas, maka aliran rahmat Allah pun hadir menyertainya. Bayangkan, hanya dengan sekali bernafas sambil mengingatnya, langit yang luas seakan terbuka, dan dari celah-celahnya mengalir rezeki yang tidak pernah terhitung oleh angka. Nafas yang disadari bukan lagi sekadar udara yang masuk ke dalam tubuh. Ia adalah cahaya yang menyinari jalan batin. Ia adalah bahasa rahasia antara ruh dengan Tuhannya. Seseorang yang mampu mendengarkan bahasa ini akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap tarikan nafas adalah anugerah dan setiap hembusan adalah penyerahan. Dari siklus sederhana ini, terbuka pintu-pintu keberkahan satu demi satu hingga mencapai 70 pintu rezeki yang tidak pernah bisa ditutup oleh siapapun. Maka jangan heran jika orang-orang yang menjaga nafasnya dengan zikrullah terlihat begitu tenang. Mereka tidak gelisah mengejar dunia, karena dunia itu sendiri justru datang menghampiri mereka. Bagi mereka, setiap hembusan adalah doa, setiap tarikan adalah zikir, dan setiap detik adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Allah dalam keheningan terdalam. Dari situlah rezeki mengalir, tidak hanya berupa harta, tetapi juga kelapangan jiwa, kesehatan, kedamaian, dan keberuntungan yang tak mampu dijelaskan oleh logika manusia. Sungguh, jika kita ingin membuka 70 pintu rezeki itu, awalnya bukan pada tangan yang bekerja siang dan malam, bukan pada kaki yang berlari mengejar fatamorgana dunia, tetapi pada nafas yang kita sadari dengan penuh ketundukan. Tariklah nafas itu dengan menyebut namanya, hembuskanlah dengan rasa ikhlas yang dalam, dan saksikanlah bagaimana kehidupan ini perlahan berubah. Karena di balik satu tarikan nafas yang penuh kesadaran, tersembunyi rahasia terbesar tentang bagaimana Allah melapangkan jalan rezeki bagi hamba-hamba yang benar-benar mengingatnya. Bab 2. Rahasia tersembunyi dalam satu tarikan nafas. Pernahkah kita merenung, mengapa sebagian orang terlihat hidupnya selalu lapang meski mereka tidak memiliki harta berlimpah? Mengapa wajah mereka tenang, hati mereka damai, dan seolah segala kebutuhan hidup tercukupi tanpa harus bersusah payah seperti kebanyakan manusia? Jawabannya seringkali tidak terletak pada pekerjaan mereka, bukan pula pada harta yang mereka kumpulkan,
melainkan pada cara mereka bernafas. Ya, satu tarikan nafas mereka bukan hanya mengisi paru-paru, melainkan mengisi hati dengan cahaya keyakinan. Dari keyakinan itu, lahirlah aliran rezeki yang tidak bergantung pada logika dunia, melainkan pada rahmat Allah yang melampaui batas. Bayangkanlah sebuah pohon yang tumbuh dari tanah subur. Setiap tarikan nafas yang disertai dengan zikrullah ibarat benih yang ditanam di tanah itu. Setiap hembusan nafas ibarat air yang menyirami benih tersebut. Seiring berjalannya waktu, benih itu akan tumbuh menjadi pohon besar dengan 70 cabang. Dan pada setiap cabang tumbuh buah-buah rezeki yang tak habis dipetik. Begitulah perumpamaan yang diajarkan para arifin. Satu nafas yang sadar, bila dipersembahkan kepada Allah, mampu menumbuhkan 70 pintu rezeki yang tidak hanya berupa harta, melainkan juga berupa keberkahan hidup yang menyeluruh. Namun kebanyakan manusia melewati nafasnya dalam kelalaian. Nafas yang lalai bagaikan pintu yang terkunci rapat. Dari luar, pintu itu tampak kokoh, seakan-akan mustahil terbuka. Padahal kunci pintu itu selalu ada di dalam genggaman, hanya saja manusia tidak pernah menggunakannya. Mereka sibuk mencari rezeki dengan cara yang melelahkan, tetapi lupa membuka pintu yang paling dekat, pintu rezeki yang tersembunyi di dalam nafasnya sendiri. Para guru ruhani sering mengingatkan, satu tarikan nafas yang sadar bisa menghapus gelisah yang menumpuk bertahun-tahun. Satu hembusan yang ikhlas bisa meluruhkan beban yang menghimpit dada. Dari kelegaan hati itulah datang ketenangan, dan ketenangan adalah awal dari terbukanya rezeki. Karena ketika hati lapang, maka rezeki yang datang pun akan terasa lebih luas. Harta yang sedikit bisa terasa cukup, pekerjaan yang sederhana bisa menjadi ladang keberkahan, dan hidup yang sederhana bisa penuh dengan rasa syukur. Maka, jangan pernah remehkan satu tarikan nafas. Ia mungkin tampak kecil, seolah tak berarti. Tetapi bila dilakukan dengan kesadaran penuh, ia mampu mengguncang tabir gaib yang menutupi jalan rezeki. Di balik satu tarikan itu, ada rahasia besar yang telah dijaga oleh para wali. Sebuah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani berhenti sejenak, hening, lalu menyadari bahwa setiap nafas yang diiringi dengan zikir adalah kunci yang membuka 70 pintu rezeki sekaligus. Bab 3. Nafas sebagai jalan menuju cahaya. Ada rahasia besar yang jarang disadari manusia. Setiap nafas yang kita hirup sebenarnya bukan sekadar udara, melainkan cahaya yang diselipkan Allah ke dalam dada kita. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata biasa, namun ia dapat dirasakan oleh hati yang hidup. Saat seseorang menarik nafas sambil menyebut nama Allah, maka sejatinya ia sedang menyalakan pelita kecil di dalam batinnya. Semakin ia menjaga nafasnya dalam zikrullah, semakin teranglah pelita itu, hingga akhirnya ia mampu menerangi jalan hidupnya sendiri. Dari cahaya inilah lahir kelapangan, dan salah satu wujud kelapangan itu adalah terbukanya rezeki. Para guru makrifat berkata, jagalah nafasmu, karena di dalamnya terdapat rahasia yang lebih berharga daripada seluruh emas dunia. Nafas yang terjaga dengan kesadaran adalah seperti minyak yang terus mengisi lampu. Ia tidak akan padam. Selama seseorang menyalakan lampu itu, maka ia akan berjalan dalam cahaya, tidak lagi tersesat oleh kegelapan dunia. Dan siapa yang berjalan dalam cahaya, rezekinya akan datang dengan cara yang tak pernah terduga. Karena cahaya itu menarik segala keberkahan, sebagaimana bunga menarik lebah, dan sebagaimana bumi menarik hujan. Rezeki bukan hanya berupa harta, ia bisa berupa kesehatan yang tak ternilai, keluarga yang penuh kasih, atau hati yang tidak pernah kehilangan arah. Semua itu bermula dari satu hal sederhana, nafas yang disadari. Ketika nafas dipenuhi zikir, hati pun menjadi lapang. Dan ketika hati lapang, dunia yang sempit terasa luas. Inilah makna dari 70 pintu rezeki yang terbuka. Bukan hanya harta benda, tetapi juga ketenangan, kebahagiaan, ilmu, hikmah, dan keberuntungan yang datang silih berganti. Perhatikanlah orang-orang yang wajahnya bercahaya meski hidupnya sederhana. Mereka tidak memiliki apa-apa, namun terlihat seolah memiliki segalanya. Rahasianya bukan pada apa yang mereka simpan di tangan, tetapi pada apa yang mereka jaga di dalam nafasnya. Setiap tarikan adalah doa, setiap hembusan adalah penyerahan,
Dari keheningan itu, Allah melimpahkan cahaya yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Dan cahaya inilah yang menarik rezeki dari segala arah. Maka jika kita ingin menemukan jalan menuju cahaya, kuncinya bukan pada banyaknya harta yang kita kumpulkan, melainkan pada bagaimana kita menghirup nafas pertama di pagi hari. Tariklah nafas itu sambil mengingat Allah. Hembuskanlah dengan penuh syukur. Lakukanlah terus hingga cahaya itu memenuhi batin. Dan ketika cahaya itu telah menyelimuti jiwa, maka rezeki akan mengalir seperti air dari mata air yang tak pernah kering, menyejukkan siapa saja yang merasakannya. Bab 4. Nafas yang membuka tabir gaib. Ada sesuatu yang sering terlupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan. Nafas bukan hanya urusan tubuh, tetapi juga urusan ruh. Saat seseorang menarik nafas dengan penuh kesadaran, sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu yang tersembunyi, pintu yang tak terlihat oleh mata biasa. Tabir gaib yang menutupi jalan rezeki seringkali bukanlah pintu yang terkunci rapat, melainkan kabut kelalaian yang menutup pandangan kita. Nafas yang disertai zikrullah bagaikan angin sejuk yang meniup kabut itu, perlahan menyingkapkan jalan yang selama ini tertutup. Dari sinilah awal terbukanya pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang yang terbiasa lalai dalam nafasnya akan merasa hidupnya penuh beban. Rezeki yang datang terasa sempit, hati pun dipenuhi kegelisahan. Mereka sibuk mencari pintu dari luar, padahal pintu itu ada di dalam dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang menjaga nafasnya dalam kesadaran, wajahnya berseri, langkahnya ringan, hatinya tenang. Ia tidak lagi menunggu rezeki dengan cemas, karena ia tahu rezeki itu sudah ditentukan, dan dengan nafas yang penuh zikrullah, jalan menuju rezeki itu terbuka dengan sendirinya. Para wali Allah sering mengatakan, nafas yang kau hembuskan dalam kelalaian adalah nafas yang hilang selamanya, tetapi nafas yang kau isi dengan zikrullah akan menjadi nafas yang kekal. Maksudnya, setiap nafas yang sadar tidak pernah hilang sia-sia. Ia menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup, dan menjadi kunci yang membuka tabir-tabir rezeki yang tersembunyi. Bahkan ada yang mengatakan, satu nafas yang penuh zikir mampu membuka 70 pintu rezeki sekaligus, karena setiap hembusan mengandung 70 keberkahan yang turun dari langit. Bayangkanlah betapa besar kerugian jika setiap hari kita menarik ribuan nafas, tetapi tidak satu pun diiringi kesadaran. Bagaikan orang yang memegang emas di tangannya, namun membiarkannya jatuh ke tanah tanpa pernah mengambilnya. Tetapi bayangkan pula betapa agungnya jika kita mampu mengubah satu tarikan nafas menjadi doa, dan satu hembusan menjadi penyerahan diri. Maka ribuan nafas dalam sehari akan berubah menjadi ribuan pintu rezeki yang terbuka, menyelimuti hidup dengan keberkahan yang tak bertepi. Maka rahasia besar yang jarang dipahami manusia adalah ini. Nafas bukan hanya jalan kehidupan jasmani, tetapi juga jalan menuju terbukanya rezeki ruhani dan duniawi. Nafas yang sadar bukan hanya menghidupkan tubuh, tetapi juga menghidupkan hati. Dan ketika hati hidup, tabir gaib pun tersingkap, memperlihatkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa banyaknya pintu rezeki yang menunggu untuk dibuka oleh mereka yang tidak lagi lalai dalam nafasnya. Bab 5. Nafas yang menjadi doa tersembunyi. Setiap manusia berdoa dengan lisannya, ada yang memohon panjang lebar, ada pula yang memohon dengan kata singkat. Namun ada satu jenis doa yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih agung daripada doa yang keluar dari bibir. Doa itu tidak terdengar oleh telinga, tidak terbaca oleh mata, tetapi selalu naik ke hadapan Allah tanpa terputus. Doa itu adalah nafas. Ya, setiap tarikan dan hembusan nafas, bila disertai kesadaran, sejatinya adalah doa yang paling murni. Karena ia keluar dari inti kehidupan, keluar dari jiwa yang bergantung sepenuhnya pada Sang Pemberi hidup. Para arifin menuturkan, tidak ada satu nafas pun yang kosong. Ia selalu membawa makna, entah makna kelalaian atau makna penghambaan. Nafas yang dihembuskan tanpa sadar akan menjadi saksi kelalaian, sementara nafas yang disertai zikrullah akan menjadi saksi ketundukan. Inilah sebabnya, orang yang mampu mengubah setiap nafasnya menjadi doa tersembunyi akan merasakan hidupnya penuh keberkahan. Karena doa yang tidak terputus adalah doa yang paling cepat dijawab, maka rezeki pun turun deras,
seolah langit selalu terbuka di atas kepalanya. Bayangkanlah, satu tarikan nafas sambil menyebut nama Allah, lalu satu hembusan sambil menyerahkan diri sepenuhnya. Jika hal itu dilakukan terus-menerus, maka setiap detik kehidupan berubah menjadi zikir yang tidak berhenti. Tanpa sadar kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah ribuan kali dalam sehari. Dan setiap ketukan membuka jalan, bukan hanya satu, tetapi puluhan pintu sekaligus. Dari sinilah lahir keyakinan para sufi bahwa satu nafas yang benar-benar sadar bisa membuka 70 pintu rezeki sekaligus. Mereka yang menjaga nafasnya, meski hidupnya sederhana, akan merasakan kelapangan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak merasa miskin, tidak merasa kekurangan, karena setiap nafas sudah menjadi ladang doa yang tak pernah berhenti. Setiap doa itu berubah menjadi keberkahan. Harta yang cukup, tubuh yang sehat, keluarga yang tentram, dan hati yang selalu tenang. Inilah rezeki yang sejati, rezeki yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampas, dan tidak bisa habis dimakan waktu. Maka, jika kita ingin hidup penuh doa, jangan hanya mengandalkan lisan. Belajarlah berdoa dengan nafas. Tariklah ia sambil mengingat Allah, hembuskanlah sambil menyerahkan diri kepadanya. Saat itu kita tidak lagi sekadar bernafas untuk hidup, melainkan hidup untuk bernafas dalam zikrullah. Dan siapapun yang hidup dalam nafas zikir, hidupnya akan dipenuhi cahaya dan rezekinya akan terbuka dari segala arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bab 6. Nafas yang menghubungkan langit dan bumi. Ada sebuah rahasia yang jarang terungkap. Setiap tarikan nafas sejatinya adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan bumi, tempat kita berpijak dengan langit, tempat rahmat Allah bersemayam. Saat kita menarik nafas, kita sedang menerima pancaran kehidupan dari langit. Dan ketika kita menghembuskannya, kita sedang menyerahkan kembali semua urusan kita kepada Sang Pemilik kehidupan. Bila jembatan ini kita gunakan dengan sadar, maka aliran dari langit tidak hanya berupa kehidupan, tetapi juga berupa rezeki yang berlapis-lapis. Orang-orang yang lalai hanya menganggap nafas sebagai kebutuhan tubuh. Mereka menariknya dan menghembuskannya tanpa pernah berpikir. Tetapi orang-orang yang sadar akan menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah sebuah pertemuan, sebuah komunikasi yang halus antara hamba dengan Tuhannya. Dari komunikasi yang halus inilah, langit menurunkan keberkahan, dan bumi yang kita pijak pun merespons, menghadirkan kemudahan dalam setiap langkah. Itulah sebabnya, orang yang menjaga nafasnya seringkali tampak mudah menjalani hidup, meskipun jalan hidup itu tampak sulit bagi orang lain. Bayangkanlah ketika seseorang menarik nafas sambil menyebut nama Allah, seolah ia sedang menarik cahaya dari langit masuk ke dalam dadanya. Cahaya itu kemudian mengalir ke seluruh tubuh, membersihkan hati dari keraguan dan kegelisahan. Lalu ketika ia menghembuskannya dengan penuh syukur, seolah ia sedang menyerahkan semua urusan kepada Allah. Dari tarikan dan hembusan inilah terbentuk siklus rezeki yang tidak pernah putus. Karena semakin ia menyerahkan diri, semakin lapang pula pintu rezeki yang dibukakan untuknya. Para guru ruhani sering mengajarkan, siapa yang menjaga nafasnya, ia sedang menjaga jembatan menuju Allah. Jembatan itu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Setiap kali kita menyeberangi jembatan itu dengan zikrullah, seolah ada pintu yang terbuka. Dan pintu itu bukan hanya satu, tetapi 70 sekaligus. Dari sanalah rezeki mengalir, bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga berupa peluang, kesehatan, ketenangan, dan pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Maka jangan pernah anggap enteng nafas yang kita hirup dan hembuskan. Ia bukan sekadar udara, melainkan jalan yang menghubungkan kita dengan langit. Gunakanlah ia untuk selalu ingat kepada Allah, agar setiap nafas menjadi jembatan yang kuat. Dan ketika jembatan itu kokoh, rezeki akan menuruni dari langit, bagaikan hujan deras yang membasahi bumi, menyuburkan kehidupan, dan menghidupkan jiwa yang tadinya kering. Bab 7. Nafas sebagai cermin kehidupan. Setiap tarikan nafas adalah tanda bahwa hidup masih berjalan. Namun lebih dari itu, nafas juga adalah cermin yang memantulkan keadaan jiwa. Ketika hati dipenuhi gelisah, nafas terasa berat. Ketika hati dipenuhi amarah, nafas terasa panas dan terputus-putus. Tetapi ketika hati penuh ketundukan, penuh zikir,
maka nafas mengalir tenang seperti aliran sungai yang jernih. Dari ketenangan itulah lahir kejernihan hidup, dan dari kejernihan hidup itulah pintu rezeki terbuka, karena rezeki tidak pernah datang pada hati yang keruh. Bayangkanlah seorang hamba yang bernafas sambil terus menyebut nama Allah. Nafasnya bukan lagi sekadar udara yang keluar masuk, melainkan menjadi cermin yang memantulkan keadaan batinnya yang selalu terhubung kepada Sang Pencipta. Setiap hembusan nafas menjadi pengingat bahwa ia tidak memiliki apapun selain Allah. Dan dari pengakuan itu Allah melimpahkan karunia yang tidak terhingga. Inilah rahasia besar yang menjadikan satu tarikan nafas mampu membuka 70 pintu rezeki. Seringkali kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya sederhana. Kita mencari kesana kemari, membandingkan diri dengan orang lain, hingga akhirnya terjebak dalam kelelahan yang tidak ada ujungnya. Padahal jika kita mau berhenti sejenak dan memperhatikan nafas kita, kita akan menemukan jawaban. Rezeki itu bukan soal berapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa lapang hati kita menerima. Nafas yang sadar mengajarkan kita arti penerimaan, dan penerimaan adalah pintu dari segala kelapangan. Orang-orang yang hatinya keruh mungkin memiliki harta berlimpah, tetapi tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya jernih, meski rezekinya sederhana, tetap merasa cukup bahkan berlimpah. Mengapa? Karena nafas mereka menjadi cermin yang memantulkan ketenangan. Dan ketenangan adalah bentuk rezeki yang paling tinggi nilainya. Sebab dari ketenangan lahirlah rasa syukur, dan dari rasa syukur itulah Allah menambah rezeki yang lain. Maka siapapun yang ingin melihat wajah sejatinya, lihatlah nafasnya. Apakah ia terengah-engah dalam kegelisahan, ataukah ia mengalir tenang dalam zikrullah? Karena nafas adalah cermin kehidupan. Jika nafas terjaga, maka hidup pun akan terjaga. Dan ketika hidup terjaga dalam kesadaran, 70 pintu rezeki akan terbuka. Seakan seluruh semesta ikut memberi jalan bagi hamba yang bernafas dengan mengingat Allah. Bab 8. Nafas yang menyimpan energi rahmat. Di dalam setiap nafas tersimpan energi yang tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati yang peka. Energi itu bukan sekadar oksigen yang menghidupkan jasad, melainkan pancaran rahmat yang menghidupkan jiwa. Setiap kali seseorang menarik nafas, ia sebenarnya sedang menarik energi kasih sayang Allah yang mengalir ke dalam dirinya. Dan setiap kali ia menghembuskan nafas, ia sedang melepaskan beban, menyerahkan kembali segala urusan kepada Sang Pemilik kehidupan. Jika proses ini dilakukan dengan penuh kesadaran, maka energi rahmat itu akan terus mengalir, menjadikan hidupnya penuh kelapangan dan keberkahan. Bayangkanlah jika setiap tarikan nafas diiringi dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Saat udara masuk, kita rasakan ia sebagai cahaya yang menenangkan. Saat udara keluar, kita lepaskan segala keresahan dan keangkuhan. Maka tubuh menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih damai, pikiran menjadi lebih jernih. Dan dari kejernihan itu, pintu-pintu rezeki terbuka, karena hati yang lapang adalah wadah yang siap menerima limpahan karunia. Para sufi sering mengatakan, nafas adalah kapal dan zikrullah adalah layar yang membuatnya bergerak. Jika kapal itu diarahkan dengan benar, maka ia akan berlayar menuju samudera rahmat Allah, di mana 70 pintu rezeki terbuka lebar. Namun jika kapal itu dibiarkan tanpa arah, ia akan terombang-ambing dalam gelombang kelalaian, kehilangan arah, dan tidak pernah sampai ke tujuan. Maka menjaga nafas berarti menjaga arah hidup. Lihatlah, orang yang terbiasa bernafas dengan kesadaran tampak berbeda dari manusia biasa. Wajahnya memancarkan ketenangan, langkahnya penuh keyakinan, dan kata-katanya menenangkan siapapun yang mendengarnya. Itu karena energi rahmat Allah mengalir dalam setiap nafasnya, menjadikannya magnet bagi keberkahan. Rezeki datang kepadanya bukan karena ia mengejarnya, melainkan karena rezeki itu tertarik oleh cahaya yang keluar dari dirinya. Maka, jangan biarkan satu pun nafas terbuang sia-sia. Jadikan ia kendaraan menuju rahmat, jadikan ia jembatan menuju rezeki. Setiap tarikan adalah karunia, setiap hembusan adalah doa, dan setiap detik kehidupan adalah peluang untuk membuka 70 pintu rezeki yang selama ini menunggu untuk disadari. Siapapun yang mampu melihat rahasia ini, tidak akan lagi merasa miskin karena ia telah menemukan sumber kekayaan yang sejati.
nafas yang menyimpan energi rahmat Allah. Bab 9. Nafas yang menarik cahaya ilahi. Ada rahasia yang jarang dibicarakan manusia, yaitu bagaimana nafas mampu menjadi jembatan antara jasad dengan cahaya ilahi. Setiap tarikan nafas yang dilakukan dengan kesadaran sebenarnya sedang menarik bukan hanya udara, tetapi juga cahaya yang memancar dari langit. Cahaya itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa, hanya hati yang bersih yang mampu merasakannya. Dan ketika cahaya itu masuk bersama nafas, ia akan menyebar ke seluruh tubuh, menghidupkan sel-sel yang mati, menenangkan saraf yang tegang, bahkan menyembuhkan luka batin yang selama ini tersembunyi. Saat seorang hamba sadar bahwa nafasnya adalah titipan, ia tidak lagi bernafas dengan sia-sia. Ia akan mulai merasakan betapa setiap tarikan adalah permohonan dan setiap hembusan adalah pengembalian. Pada saat itu, nafas berubah menjadi zikir tanpa suara, doa tanpa kata, ibadah tanpa gerakan. Inilah mengapa para arif billah mengatakan, hidupmu adalah nafasmu. Jika nafasmu baik, maka hidupmu akan baik. Jika nafasmu lalai, maka hidupmu akan penuh kegelapan. Bayangkan jika seseorang melatih dirinya untuk selalu bernafas dengan menghadirkan nama Allah di dalam hati. Setiap kali ia menarik udara, hatinya berbisik, Ya Allah. Dan setiap kali ia melepaskan udara, ia menyerahkan diri dengan pasrah. Maka dalam hitungan hari, wajahnya akan bercahaya, langkahnya ringan, pikirannya terbuka, dan pintu-pintu rezeki mendatanginya dengan cara yang tidak terduga. Cahaya ilahi yang masuk lewat nafas itulah yang mengundang keberkahan dari segala arah. Nafas yang dipenuhi cahaya ilahi tidak hanya memberi ketenangan bagi diri sendiri, tetapi juga memancarkan ketenangan bagi orang lain. Siapa saja yang berada di dekat orang seperti ini akan merasa lebih damai, lebih tenteram, dan seakan mendapatkan energi baru. Itu karena nafasnya membawa cahaya, dan cahaya itu tidak bisa disembunyikan. Ia akan keluar melalui pandangan mata, melalui intonasi suara, bahkan melalui kehadiran yang diam sekalipun. Inilah rezeki yang lebih tinggi nilainya daripada harta, menjadi sumber ketentraman bagi orang lain. Maka jangan pernah anggap nafas hanya sekadar gerakan otomatis tubuh. Ia adalah jalan menuju cahaya, ia adalah gerbang menuju rezeki. Satu tarikan nafas yang dilakukan dengan kesadaran penuh kepada Allah bisa mengubah jalan hidup seseorang, membuka 70 pintu rezeki sekaligus, dan menjadikannya bagian dari mereka yang berjalan di bawah cahaya ilahi. Siapapun yang menemukan rahasia ini akan menyadari betapa dekatnya Allah, bahkan lebih dekat daripada nafas yang ia hirup. Bab 10. Nafas terakhir yang menentukan segalanya. Di penghujung perjalanan hidup manusia, ada satu tarikan nafas terakhir yang menjadi penentu segalanya. Selama hidup, manusia menghirup ribuan, bahkan jutaan kali nafas, namun semua itu sesungguhnya hanyalah latihan menuju satu nafas yang terakhir. Nafas itu bukan lagi sekadar pertukaran udara, melainkan perpisahan dengan dunia. Siapa yang terbiasa mengingat Allah dalam setiap nafasnya, maka ketika sampai pada tarikan terakhir, hatinya akan dipenuhi cahaya dan wajahnya dipenuhi ketenangan. Tetapi siapa yang lalai, maka nafas terakhirnya bisa penuh kegelisahan, seolah-olah ia terseret dari cahaya menuju kegelapan. Para arif billah sering berpesan, jangan biarkan satu nafas pun keluar tanpa membawa nama Allah. Bukan karena Allah membutuhkan itu, melainkan karena hanya dengan cara itu, hati manusia terjaga. Setiap tarikan nafas yang dipenuhi zikir adalah simpanan, dan setiap hembusan yang dipenuhi pasrah adalah tabungan akhirat. Maka ketika nafas terakhir tiba, semua tabungan itu akan kembali dalam bentuk cahaya yang menuntun ruh melewati lorong gelap kematian. Inilah harta sejati yang tak dapat dibeli dengan emas maupun permata. Jika manusia sadar bahwa rezeki terbesar bukanlah harta, melainkan nafas yang masih diberi, ia akan lebih berhati-hati menjalaninya. Ia akan bersyukur bukan hanya saat menerima materi, tetapi juga ketika bisa menarik nafas tanpa kesulitan. Karena di dalam satu nafas itu, terkandung 70 pintu rezeki yang berbeda. Kesehatan, ketenangan, cahaya iman, keluasan hati, hingga keberkahan hidup. Semua ini tersembunyi bagi yang lalai,
namun nyata bagi yang mau melihat dengan mata batin. Nafas terakhir adalah cermin dari seluruh nafas sebelumnya. Jika ia diisi dengan kesadaran, maka kematian menjadi pintu menuju perjumpaan dengan kekasih sejati, Allah yang Maha Menghidupkan. Tetapi jika sepanjang hidup nafas hanya digunakan untuk kelalaian, maka nafas terakhir akan penuh penyesalan, seolah udara pun enggan lagi memberi ruang. Inilah mengapa para sufi menangis, bukan karena takut mati, melainkan karena takut tidak sempat mengisi nafas dengan makna. Maka renungkanlah, wahai jiwa yang mendengar bisikan ini. Satu tarikan nafas bisa membuka 70 pintu rezeki, bisa mendatangkan cahaya, bisa menjadi doa yang menggetarkan langit. Jangan tunggu sampai nafas terakhir baru menyesal, karena setiap detik adalah kesempatan untuk menghidupkan hati. Bernafaslah dengan sadar, hiruplah dengan syukur, hembuskanlah dengan pasrah. Karena di antara jutaan tarikan nafasmu, ada satu yang akan menjadi pamungkas. Semoga ketika saat itu tiba, bibirmu masih berbisik nama Allah, dan ruhmu pulang dalam cahaya yang tak pernah padam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap tarikan nafas yang kita miliki adalah karunia, dan setiap hembusan nafas adalah pengingat bahwa hidup ini begitu singkat. Jangan biarkan satu detik pun berlalu tanpa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Saya berdoa semoga Allah melapangkan rezekimu dari jalan yang tidak disangka-sangka, menenangkan hatimu dalam setiap ujian, serta menjadikan nafasmu sebagai sumber keberkahan yang tidak pernah putus. Semoga engkau selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dan dipertemukan dengan cahaya yang menuntunmu kepada kedamaian sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.